kekayaan budaya dan sejarah, Majalengka menjadi saksi bisu perkembangan Islam di Indonesia. Salah satu organisasi yang berperan penting adalah Persatuan Islam atau Persis. Tahun 1972, di sebuah desa yang terletak di utara Majalengka, kehidupan sosial masyarakat masih jauh dari kemajuan. Meskipun telah memeluk agama Islam, namun banyak dari mereka yang masih terperangkap dalam kepercayaan terhadap benda-benda keramat. Pola pikir masyarakat yang terjebak dalam takhayul ini mempengaruhi cara mereka melihat kehidupan. Kerja keras sering dianggap sia-sia, dan ilmu pengetahuan tidak dianggap sebagai jalan untuk memperbaiki nasib. Di tengah kondisi tersebut, muncul seorang pria bernama Odi Junaidi, yang setelah mengenyam pendidikannya di Bandung, pulang ke kampung halamannya dengan sebuah misi besar. Odi ingin menyadarkan masyarakat desa Panjalin bahwa dalam beragama ada tuntunan yang jelas, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Odi Junaidi, putra dari Bapak Dul Hadi, yang lahir pada 15 Juni 1923, adalah seorang pejuang sejati. Sebagai mantan komandan Hizbullah pada masa penjajahan Belanda, beliau juga sempat bekerja di Sekretariat Konstituante Partai Masyumi yang dipimpin oleh Muhammad Nasir. Perkenalannya dengan Persis tidak terlepas dari pertemuannya dengan Muhammad Nasir sebagai anggota konstituante dari Partai Masyumi. Odi Junaidi yang sempat bekerja di Sekretariat Konstituante Partai Masyumi kerap kali bertemu dan berbincang dengan Muhammad Nasir. Dari situlah ia tertarik dengan Persis. Konstituante yang mulai sidangnya pada November 1956 harus dibubarkan karena dianggap gagal menghasilkan undang-undang baru yang akan menggantikan undang-undang sementara 1950. Persidangan awal konstituante yang membahas mengenai bentuk negara, bendera negara, lagu kebangsaan, dan bahasa nasional tidak mengalami kesulitan yang berarti karena semua golongan sependapat. Persoalan muncul pada 1957 ketika persidangan mulai membahas mengenai rancangan Undang-Undang Dasar baru. Maka, pada 5 Juli 1959, Presiden Soekarno dengan dukungan penuh dari pihak militer mengeluarkan dekret Presiden untuk kembali kepada UUD 1945 dan sekaligus membubarkan Dewan Konstituante. Menetapkan Undang-Undang Dasar 1945 berlaku lagi. Setelah konstituante dibubarkan, Odi Junaidi sempat ditawari oleh Muhammad Nasir untuk ikut perjuangan PRRI di Padang, Sumatera Barat. Kemudian Pak Nasir itu melontarkan pertanyaan bahwa setelah ini mau kemana gitu. Setelah sekarang konstituante sudah tidak aktif, mau kemana gitu. Nah, itu dijawab spontan itu oleh almarhum Bapak Junaidi, saya masih bingung Pak gitu. Nah kemudian Pak Nasir memberikan pilihan, pertama apa mau gabung dengan PRRI. PRRI itu perjuangan ya tentara Hizbullah juga itu, tapi di Sumatera. Namun beliau lebih memilih untuk pulang kampung ke Majalengka dan dititipi amanat untuk membawa Persis ke Majalengka. Terus almarhum Pak Junaidi itu meminta waktu untuk berpikir. Terus Pak Nasir memberikan jawaban, ya silakan pikirkan dulu, tapi jangan lama-lama, kayak begitu. Akhirnya entah berapa hari itu, berapa lama. Ya singkat saja, kemudian langsung bertemu lagi menghadap Pak Nasir. Terus Pak Nasir langsung menanya, di mana? Sudah ada jawabannya. Mau pilih yang mana? Sudah Pak. Ya, apa pilihannya? Insya Allah mungkin saya mau pulang kampung. Kalau memang itu pilihannya, saya titip pesan, gitu. Tolong bawa Persis ke sana. Gitu. Dengan latar belakangnya yang kaya akan pengalaman, Odi kembali ke desa untuk menyampaikan pesan perubahan. Awalnya ia mulai dengan menyadarkan keluarganya, dan kemudian perlahan-lahan memperluas pengaruhnya kepada masyarakat sekitar. Yang dilakukan pertama itu ya sebagaimana dakwah Rasulullah juga, itu
almarhum Pak Junaidi itu ya berdakwah ke keluarga besar, saudara-saudara kandung, ke anak kepada istri. Itu sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah gitu. Namun perjuangan ini tidak mudah. Kendala terbesar adalah pola pikir masyarakat yang masih sangat kuat terikat pada tradisi mistis. Melihat kenyataan ini, Odi menyadari bahwa perjuangan harus dilakukan secara bersama-sama. Bersama Ustadz Syirojudin, seorang pengurus Persis dari Cirebon, Odi melakukan dialog panjang. Mereka sepakat untuk mendirikan pimpinan cabang Persis Majalengka yang terpisah dari cabang Cirebon. Dan pada April 1978, berdirilah pimpinan cabang Persis Majalengka yang berpusat di Desa Panjalin dengan susunan taskil sebagai berikut. Dengan hanya 10 anggota, mereka mulai perjuangan ini. Pengajian dengan metode ceramah dan diskusi digelar di Masjid Islahul Ibadah. Masjid kecil yang sederhana, namun penuh semangat. Masjid ini menjadi pusat aktivitas mereka, tempat pertama kali dilaksanakan sholat Jumat oleh organisasi Persis di Majalengka. Untuk memperluas pengaruh Persis, Odi Junaidi bertemu dengan Kiai Haji A. Masyum Nawawi, seorang tokoh PUI yang sangat dihormati di Majalengka. Setelah mendengar kabar bahwa Kiai Haji A. Masyum Nawawi berencana mengundurkan diri, Odi berhasil mengajak beliau bergabung dengan Persis pada tahun 1982. Keputusan ini membawa angin segar bagi perkembangan organisasi. Dengan Kiai Haji A. Masyum Nawawi yang berpengalaman sebagai pemimpin, Persis Majalengka berkembang pesat. Di bawah kepemimpinan beliau, organisasi ini mulai membuka cabang di berbagai desa, bahkan wilayah Kabupaten Majalengka. Pada tahun 1992, Persis Majalengka akhirnya menjadi pimpinan daerah dengan Kiai Haji A. Masyum Nawawi sebagai ketuanya. Beliau memindahkan sekretariat ke pusat kota dan menjadikan Masjid Al-Islah sebagai pusat aktivitas Persis. Dalam waktu kurang dari 10 tahun, Persis berkembang pesat di seluruh pelosok Majalengka. Usaha dan perjuangan Odi Junaidi yang dilanjutkan oleh Kiai Haji A. Masyum Nawawi membuahkan hasil yang luar biasa. Masyarakat Majalengka kini mulai sadar akan pentingnya ilmu dan akhlak yang benar, sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan As-Sunnah. Setelah terpilih menjadi Ketua PW Persis Jawa Barat pada tahun 1996, kepemimpinan Kiai Haji A. Masyum Nawawi diambil alih oleh Dr. Andes Syafaat, kemudian diteruskan oleh Ustadz Haji Muhammad Ridwan pada tahun 2000, dan Ustadz Haji Asep Saifuddin pada tahun 2012, serta Ustadz Haji Nurhuda pada tahun 2022. Perjalanan panjang ini adalah bukti nyata dari kekuatan dakwah, bahwa dengan ilmu, akhlak, dan perjuangan yang tulus, sebuah masyarakat bisa bangkit menuju kemajuan. Odi Junaidi, Kiai Haji A. Masyum Nawawi, dan para penerusnya telah menorehkan jejak yang tak terlupakan dalam sejarah Islam di Majalengka.